Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ahibati fillah, para pendengar dan kaum mukminin dan muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, berkahi kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah dan barakahnya dalam kehidupan kita, baik sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan. Kemudian kita puji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik yang bisa kita hitung, kita rasa, kita raba, maupun dan dia yang terbanyak ada yang tidak bisa kita hitung. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu, wa in a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaipun kalian ingin berhitung atau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kalian sanggup berhitung. Karena nikmat yang besar, yang banyak dari Rabbul Izzah wal Jalalah, maka kalimat puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita lantunkan, baik dalam kondisi yang kita merasa lega, nikmat, tenang, bahagia, maupun kondisi yang kita merasakan bahwasanya dia harap, dia sesuatu yang mentadyiqkan sadar, dia menyempitkan dada, membuat pikiran kita suntuk, jenuh, pusing, dan merasa tertekan terhadap setiap kondisi itu, maka seorang mukmin harus mendahulukan pujian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meminta yang lainnya. Karena sang pemberi kebaikan adalah Rabb, dan yang menghilangkan kebaikan juga adalah Rabb. Maka kepadanya lah kita meminta atas setiap kondisi yang Allah Subhanahu wa taala qadarkan kepada kita. Berselawat kita kepada Rasulnya yang mulia, seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yang disertakan bersamanya orang-orang terbaik di kalangan umat ini, dan beliau bersama mereka lah atas izin Allah Subhanahu wa taala mencatatkan futuhat, pembukaan yang besar Islam di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala disembah oleh hampir seluruh negeri yang ada di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas usaha yang mereka sampaikan atau lakukan dengan mengikhlaskan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. Kita telah sampai di hari ke-28 di bulan Sya'ban. Besok hari ke-29, hari ini hari Selasa 28 Sya'ban atau bertepatan dengan 21 April tahun 1441 Hijriah atau 2020. Besok adalah hari terakhir atau 2 hari terakhir menjelang datangnya bulan yang mulia. Di tengah kesulitan yang kita rasakan, sebagian kaum mukminin dihantui atau ditakutkan dengan peluang wabah yang besar, musibah yang besar dari virus corona COVID-19 itu. Sebagian lagi Allah Subhanahu wa taala hindarkan mereka, tetapi mereka tetap menjaga diri mereka agar tidak tertular dengan penyakit itu. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang infial kita, apa tindakan refleks kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musibah ini datang. Seorang mukmin mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung keterkaitan redha, ikhlas dan sabarnya dalam menerima qadar Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang mukmin redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin qadar itu bermanfaat baginya sangat besar. Semakin dia ikhlas menerima ketentuan Rabb-nya, semakin dia sabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, semakin naik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengecam terhadap qadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, semakin level keimanannya turun. Itulah fungsi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang mukmin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala melihat pada diri-diri kalian, dan Allah Maha tahu tentang itu tentunya, baik sebelum kalian berbuat maupun setelah kalian berbuat atau ketika kalian berbuat. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab dan akibat sebagai sebuah daripada sunnatullah Subhanahu wa taala. Allah katakan agar Allah mengetahui dan Allah Maha tahu tentang itu, siapakah di antara kalian yang paling benar refleksi keimanannya ketika ujian itu datang. Dan subhanallahnya, hampir seluruh manusia merasa ujian itu adalah ketika Allah sempitkan dia, dan jarang sekali merasakan ujian itu ketika Allah longgarkan dia. Padahal sebagaimana sempit yang Allah berikan kepada seorang mukmin atau seorang manusia, sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin atau seorang manusia, miskin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin atau seorang manusia, dia adalah ujian, maka longgarnya adalah ujian, sehatnya adalah ujian, kekayaannya adalah ujian, bahkan kehidupan dunianya dia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tampakkan kepada kalian siapa di antara kalian amalnya paling benar dalam mensikapi setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Ketika ujian ini datang, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahasia
yang kita meminta kepada Allah agar mendapat hikmah, dapat mengambil hikmah dari rahasia Allah Subhanahu wa taala ketika musibah ini didatangkan dan setelah musibah ini didatangkan. Tujuannya tidak lain agar ketika musibah datang maupun setelah musibah datang, derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap naik. Dan kita tidak tahu kapan itu berhenti, tetapi yang pasti sebentar lagi Ramadan akan menjelang di hadapan kita. Maka langkah terbaik yang kita lakukan di ujung Sya'ban ini adalah menunaikan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan. Beliau dikhabarkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah tentang bagaimana para sahabat ketika awal bermula Ramadan itu datang. Beliau katakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Ketika awal bermula malam pertama di bulan Ramadan, awal pertama Ramadan itu datang, maka kita lihat bagaimana rasa yang berbeda seorang mukmin sebelum Ramadan itu datang dan setelah Ramadan itu berlalu. Ada lauk, ada rasa yang berbeda yang dimiliki oleh seorang mukmin ketika menjelang Ramadan itu datang. Anda perhatikan di mana-mana kaum mukminin berbunga jiwa-jiwa mereka ketika Ramadan itu menjelang. Dan hari ini walaupun masih dalam suasana rasa bahagia, rasa suka, rasa rindu kepada Ramadan itu tidak berkurang. Bahkan semakin dianya dalam kondisi yang tidak ideal menurut cara berpikir kita sebagai seorang manusia. Ketika datang Ramadan, semua orang ketakutan. Orang mau berjamaah ke masjid khawatir, mau sering-sering berbondong-bondong ke pasar khawatir, dan seterusnya. Dia memiliki hikmah yang besar, belajar daripada kisah orang-orang terdahulu dari umat ini dan umat sebelumnya, agar kita mengetahui bagaimana sahabat begitu sulitnya mereka ketika awal mereka diperintahkan untuk puasa Ramadan. Anda bayangkan, Ramadan adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan bagi kaum mukminin di waktu yang sama dengan kewajiban zakat dan kewajiban jihad, berperang di perang Badar. Ini tiga kejadian yang luar biasa yang terjadi di tahun yang sama, bahkan di Ramadan yang sama. Kita tahu bahwasanya perintah puasa dia menjadi wajib di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Perintah zakat mengeluarkan harta untuk diberikan kepada fakir miskin, bahkan dalam syariat Islam diambil oleh petugas zakat itu kepada setiap orang-orang yang memiliki kekayaan itu dengan cara paksa maupun sukarela. Dan di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan awal pertama peperangan kaum mukminin, yang pun peperangan itu kaum mukminin tidak menggunakan peralatan yang mencukupi untuk berperang, karena niat pertama adalah memberhentikan perjalanan rombongan Abu Sufyan untuk mengambil hak-hak para mukminin yang mereka ambil ketika di Makkah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dari apa yang dipikirkan oleh kaum mukminin ketika itu, sedangkan Rasulullah SAW bersama mereka.
Allah mensyariatkan awal pertama bermula jihad, kita jihad Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sama. Maknanya apa? Ramadan yang akan hadir di hadapan kita ini, dia adalah Ramadan tidak lebih buruk dari segi rasa, dari segi beratnya dibanding apa yang dirasakan oleh kaum mukminin ketika itu. Beban yang bertambah, bahkan kita dengarkan bagaimana Ibnu Katsir menceritakan riwayat tentang awal bermula bagaimana mereka berpuasa, puasa dari pagi sampai matahari terbenam, kemudian ketika terbenam matahari, ya, maka lakukan semua berbuka, makan di sana, minum di sana, berhubungan di sana. Ketika telah terjeda dengan tidur atau salat isya di sana, maka sudah tidak boleh lakukan lagi hal makan, minum, berhubungan seterusnya. Dan itu membuat berat bagi kaum mukminin, dan itu awal pertamanya Ramadan itu disyariatkan kepada kaum mukminin. Jadi agar kaum mukminin tahu bahwasanya kita terlalu lama dimanjakan dengan kelonggaran sehingga kita merasakan nikmat berleha-leha dengan Ramadan, sedangkan orang-orang sebelum kita yang secara kualitas iman lebih baik dibanding kita merasakan Ramadan sangat berat. Nah, mungkin ini di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan hari ini ketika Ramadan menjelang di hadapan kita, agar bahagia yang kita rasakan tidak kurang dibanding bahagia yang dirasakan oleh kaum mukminin yang bersama Rasulullah SAW ketika itu. Rasulullah SAW mengkhabarkan, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat bagi umat ini, ketaatan yang mereka diperintahkan untuk lakukan di bulan Ramadan ini dibantu oleh Rabb yang Maha Karim, yang Maha Rahim itu dengan menahan syaitan-syaitan dan jin yang suka mengganggu itu, nakal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Artinya apa? Ini waktu di mana kemudahan untuk beramal itu besar sekali. Godaan untuk tidak beramal itu mengecil. Godaan yang biasanya kita di luar bulan Ramadan, orang-orang bercampur antara beramal kemudian enggan beramal, malas dan seterusnya. Tetapi ketika Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suffidatis syayatin, dikekang mereka. Di antara hamba yang menggoda manusia itu dikekang. Tujuannya apa? Agar kita kaum mukminin merasakan bagaimana mudahnya mentaati Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barakah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan janji yang besar. Rasulullah SAW meneruskan kalimat, wa ghallaqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditutup. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya neraka itu berpintu yang bentuknya wallahu alam kita tidak tahu. Tetapi dia berpintu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Falam yuftah minha bab." Dan tidak ada pintu, satu pintu pun yang dibuka. Agar mukmin paham begitu karimnya Rabbnya, Anda tidak akan dapatkan satu zat pun yang lebih rahim, yang lebih karim, yang lebih rahman dibanding Rabb yang kita sembah, yang kita minta kepadanya, yang kita bergantung kepadanya, yang takut kita karenanya, harap kita kepadanya, cinta kita untuknya. Ini diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Sehingga Rasulullah SAW meneruskan kalian, "Wa futihat abwaabul jannah."
pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yughlaq minha bab, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Dikabarkan kepada kita surga memiliki 8 pintu, semuanya dibuka. Maknanya apa? Kan di sana ada babu as-salah, ada babu al-jihad, ada babu rayyan, ada babu sadaqah, ada babu walid, birrul walidain. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau masuk pintu mana? Pintu salat, Allah mudahkan kita untuk salat. Bahkan salat sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan berbeda dengan di bulan Ramadan. Anda pahami, detik-detik Ramadan itu bukan jamnya, bukan menitnya, bukan harinya. Detik-detik Ramadan itu kualitasnya berbeda dibanding luar bulan Ramadan. Setiap detiknya bulan Ramadan itu berbeda dibanding di luar bulan Ramadan. Sehingga ketaatan demi ketaatan yang kita azamkan untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala berbuah berbeda dibanding di luar bulan Ramadan. Agar tahu seorang mukmin bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala bahkan merahasiakan tentang jumlah pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Kita akan bahas ketika bab puasa nanti. Saking banyaknya yang Allah siapkan bagi mereka ganjarannya, saking banyaknya. Kalau setiap amal berbilang ganjarannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa ganjaran yang Allah rahasiakan, bukan karena sedikitnya, tapi karena besarnya bilangannya. Maka ketika Ramadan itu datang, tidak pantas seorang mukmin menyia-nyiakannya. Maka di ujung Sya'ban, di awal Ramadan, fi warrati Ramadan, di awal bermula Ramadan, tanamkanlah azam untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah agar Allah memudahkan kita masuk di surga melalui pintu-pintu yang banyak. Sebagaimana janji Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Janji kepada seorang kekasih dari kekasihnya tentang bagaimana Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya Anda akan masuk dari pintu manapun yang Anda kehendaki. Di bulan Ramadan peluang untuk bersedekah besar. Dibukakan pintu untuk memberikan sahur bagi orang yang sahur, atau memberikan berbuka bagi orang-orang yang berbuka. Bahkan dianjurkan untuk saling memberikan perbukaan. Dan dia adalah peluang yang besar yang mungkin tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Andai Allah titipkan rezeki kepada kita seberapapun itu, maka jadikanlah bagian daripada rezeki itu catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan Allah menyediakan pintu sedekah bagi orang-orang yang gemar berinfak. Dan di bulan Ramadan, walaupun kita dalam kondisi mungkin tidak ideal sebanding sebelumnya, kita tidak bisa menghadirkan iftar shaim di masjid-masjid kita, tapi ada orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita yang bisa kita kejar, kita berikan kepada mereka, kita datangi mereka, bukan karena hanya kebutuhan mereka, tetapi lebih adalah melalui babus sadaqat. Begitu juga tentang birrul walidain bagi kaum mukminin yang masih Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka kedua orang tua mereka atau satu di antara kedua orang tua mereka, maka jangan sia-siakan. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa futihatil abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Wa yunadi munadin." Pasangkan telinga kita, pasangkan telinga iman kita, jiwa kita
Karena khabar ini sahih, khabar ini benar adanya. Dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Jami' Sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah dengan beberapa lafaz yang sedikit berbeda, tetapi maknanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ada makhluk Allah yang memanggil di setiap waktu di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan itu, ya baghiyal khairi aqbil, pencinta kebaikan, pendamba kebaikan, yang menginginkan kebaikan, aqbil, waktunya kalian menikmati kebaikan ini, jangan tahan-tahan. Kalau ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang karim, dan di bulan Ramadan lebih karim lagi, melebihi rih angin yang berhembus. Dan dia katakan Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya ketika dia mengambil sebagian tanah sahabat yang pernah diberikan Rasulullah SAW, karena orang yang diberikan itu tidak sanggup untuk memanfaatkan tanah itu, dan Umar memerintahkan untuk mengambil sebagiannya yang tidak sanggup dia maksimalkan itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Maka ketika itu beliau mengatakan, sungguhnya engkau tahu Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang tidak ada orang yang minta kepadanya kecuali pasti dia berikan. Ini karakter kekasih kita, makhluk yang kita dambakan untuk berdampingan dengannya, yang sangat kita harapkan untuk menjadi kekasihnya di dunia dan di surganya. Karena tempat Rasulullah SAW nanti di surga adalah di wasilah, tempat, dan ulama mengatakan di antara Jannatul Firdaus dengan Arsy Rahman. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wa idza sa'altum Allahul jannah, wa idza sa'altum Allah al-jannah fas'alul firdausil a'la. Kalau kalian meminta kepada Allah itu surga, jangan tanggung-tanggung minta surga yang paling tinggi, karena surga yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dia mengkhabarkan kepada kita, ya baghiyal khair, waktunya kalian berpesta sekarang. Waktunya kebaikan demi kebaikan yang kalian inginkan ini lakukan dengan maksimal. Dan riwayat dikatakan Rasulullah SAW mengkhabarkan Allah mengganjar pahala amalan sunnah di bulan Ramadan seperti pada wajib di luar bulan Ramadan, berlipat kali. Jangan pernah terbetik sedikit pun dalam pikiran kita kaum ini untuk menyia-nyiakan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Cari sebanyak mungkin perintah Rabb kita, sunnah Rasulullah SAW, amalkan. Karena Rasulullah SAW baghiyal khair itu dipanggil oleh yang makhluk ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memanggilnya. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Yang masih demen dengan keburukan, udah, ini bukan waktunya lagi, udah, mau kapan lagi waktunya? Belum tentu Ramadan ini sempurna bisa kita habiskan, ataupun kalau Ramadan ini sempurna kita habiskan, belum tentu setelah ini kita mendapatkan Ramadan lagi. Ini waktu untuk sudahlah, berhenti sudah. Tidakkah dunia yang selama ini Anda bawa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala telah membuat Anda dan hidup Anda kosong? Karena tidaklah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jiwa kita kosong. Dan itu Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka
hidupnya akan kosong. Kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya ini menjadi dalil. Terakhir ujung daripada hadis ini, Rasulullah SAW mengkhabarkan ini menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Dan hadis ini juga menguatkan tentang kedhaifan hadis yang membagi Ramadan itu 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itu minan nar. Itqum minan nar yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu di setiap malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengkhabarkan walillahi mutaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Yang awalnya mereka diancam dengan neraka, kemudian karena karimnya Allah, rahimnya Allah, rahmannya Allah, melalui asbab amal-amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari neraka. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari neraka dan menjadi bagian daripada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Dan itu menjadi doa yang biasa kita lantunkan. Doa yang biasa kita dengarkan dan lantunkan di bulan Ramadan ini, di antaranya Allah ma'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allah, ya Allah, bebaskan pundak kami, badan kami, jiwa kami dari neraka, dan orang-orang tua kami juga bebaskan dari neraka. Ini di antara satu nas yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, yang lafaznya saya bawakan, dan dengan lafaz yang sedikit berbeda dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentang bagaimana seorang mukmin ketika menyambut Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan hidayahnya kepada kita untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan ketaatan demi ketaatan. Dan kita berdoa kepada Allah agar menerima ketaatan kita di bulan Ramadan ini yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari nerakanya dan memasukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga. Mungkin ini awal pertama pertemuan kita tentang berbahagialah menyambut bulan yang penuh kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati perjalanan kehidupan kita di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.